Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita budak bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak bayangan bab 1546 dibesarkan oleh serigala. Meskipun Evie melahirkan sebelum waktunya, dia dan bayi laki-lakinya baik-baik saja. Ketakutan terburuk kelompok ini juga tidak menjadi kenyataan. Mungkin karena anak itu dikandung di dunia nyata, atau mungkin karena dia dilahirkan di kehampaan hitam di luar arus sungai besar, di jantung makam Ariel, dia bukanlah Riverbond. Setidaknya itulah yang mereka duga setelah dengan hati-hati menggerakkan pemutus rantai dan mengamati tidak ada perubahan pada penampilan bayi itu. Sungguh melegakan. Bahkan Sunni, yang selalu mengharapkan kemungkinan terburuk, dan biasanya siap menerima hantaman menyakitkan dari keberuntungan, merasa beban berat telah terangkat dari hatinya. Bahaya yang ada telah berlalu. Tentu saja masa depan masih belum pasti. Mereka masih harus melawan Torment dan menghancurkan Vesekel. Kehidupan anak itu masih berada dalam keseimbangan yang rapuh, karena tidak diketahui apa yang akan terjadi pada jiwanya setelah mimpi buruk berakhir. Tapi, entah kenapa, Sunni merasa penuh harapan. Setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, pemutus rantai terus berlayar melewati jurang yang gelap. Para anggota kelompok bergantian menghabiskan waktu bersama Evie dan bayinya yang baru lahir, penuh dengan emosi yang kontradiktif. Pemburu wanita itu sendiri telah kelelahan karena kerja keras yang berkepanjangan, namun mendapatkan kembali kekuatan dan vitalitasnya dengan kecepatan yang luar biasa. Namun dia masih tampak lelah dan lelah ketika Sunni datang menemuinya. Evie ada di kabinnya, duduk di kursi yang nyaman. Dia terbungkus dalam selimut, dan memegang bungkusan yang cukup besar di tangannya, memandanginya dengan lembut. Sunni sebenarnya kaget dengan tatapan itu, tidak terbiasa melihat temannya begitu rentan secara terbuka, dan anehnya puas. Mendengar dia masuk, Evie mendongak dan tersenyum lelah. "Ah, Paman Dufus, selamat datang, selamat datang." Dia mendekat dan melihat bungkusan itu, akhirnya menatap bayi yang baru lahir itu. Anak Evie tampak seperti bayi pada umumnya, kecuali fakta bahwa ia terlalu besar untuk dilahirkan beberapa jam yang lalu, setidaknya 2 kali ukuran bayi normal. Wanita malang itu, Sunni memandang sang pemburu dengan rasa iba. Evie selalu bertubuh sangat tinggi, dan putranya akan tumbuh menjadi raksasa, dari kelihatannya. Secara internal, Sunni menghela nafas. Potongan kacang lainnya, dewa, bocah itu akan menjadi lebih tinggi dariku dalam waktu singkat, bukan? Yah, dia mungkin akan tumbuh menjadi lebih tinggi dari siapapun. Itu melegakan. Senyum Evie semakin lebar. Dia cantik, bukan? Sunni menatapnya dengan bingung. Dia benar-benar memilih orang yang salah untuk menanyakan pertanyaan itu. "Apa yang kamu bicarakan? Dia benar-benar jelek. Semua bayi jelek. Dan jangan menatapku seperti itu. Kamu tahu aku tidak bisa berbohong." Pemburu wanita itu menatapnya beberapa saat, lalu tertawa dan dengan lembut membelai kepala lembut bayi yang sedang tidur itu. "Yah, menurutku dia cantik. Hampir sama seperti ibunya, ya?" Sunni menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya apakah semua orang tua sedikit sakit kepala. "Ya, memang seharusnya begitu. Jika tidak, apa yang membuat mereka peduli terhadap bayi-bayi miskin? Sedikit kasih sayang yang tidak masuk akal berhasil." Dia ragu-ragu sejenak, memikirkan tentang kehidupan kecil di depannya. Bayi itu, sebenarnya, tidak nyaman untuk terus memanggilnya bayi. Melirik Evie, dia bertanya, "Kamu akan menamainya apa?" Dia terdiam beberapa saat sambil tersenyum. Sambil menghela nafas pelan, Evie mengangkat bahu.
Saya tidak bisa langsung pergi dan menyebutkan namanya. Saya perlu berkonsultasi dengan ayahnya terlebih dahulu. Terjadi keheningan yang menyedihkan, keduanya menolak menyebutkan fakta bahwa ayah bayi tersebut kemungkinan besar sudah lama meninggal. Effie kembali menatap putranya dan tersenyum lagi. Ah, tapi, lihat dia. Dia tampak seperti pangsit kecil, bukan? Mata Sunny sedikit melebar. Aku tahu itu. Dia menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Tidak. Effie yang buruk. Kamu tidak bisa menyebutkan nama putramu pangsit. Itu ide yang sangat buruk. Dia terkikik. Hehe, baiklah. Aku akan memanggilnya pangsit kecil saja untuk saat ini. Kita akan menemukan nama yang tepat setelah keluar dari mimpi buruk. Sunny hanya menatapnya sebentar, lalu menggeleng lagi, kali ini pelan. Terserah, lakukan apa yang kamu mau. Namun, jangan datang mengeluh padaku nanti. Effie memberinya tatapan nakal. Sunny, kamu, dari semua orang, seharusnya lebih tahu. Maksudku, apakah ibumu tidak menamaimu Sunles? Dan lihat dirimu, ternyata kamu, yah. Suaranya perlahan berubah menjadi ragu. Lalu, dia menyeringai. Sebenarnya, sudahlah. Menurutku kamu mungkin benar. Mendengar tawanya, dia ragu-ragu sejenak. Lalu bertanya ragu-ragu, bagaimana perasaanmu? Effie menatap putranya lagi, senyumannya berubah sedikit serius. Akhirnya, dia mengangkat bahu. Sepertinya aku ditabrak oleh sekelompok makhluk mimpi buruk. Tapi jangan khawatir, Nevis menyembuhkanku dengan cukup baik. Aku akan segera pulih seperti baru. Dia membelai pipi lembut bayi itu dan menambahkan, suaranya menyembunyikan nada muram, mungkin ini yang terbaik. Setidaknya dengan cara ini, aku bisa ikut serta dalam pertarungan terakhir. Aku sudah tenggelam dalam rasa benci pada diri sendiri karena tidak berguna, loh. Sekarang, kita harus selamat dari Verge. Atau tidak, bagaimanapun, kita akan bersama sampai akhir. Sunny mengerutkan kening, mengamati wajahnya. Matanya cekung, dan tatapannya gelap, tapi, di saat yang sama, tajam. Tentu saja, akan sangat membantu jika Raised by Wolves yang menakutkan bertarung berdampingan dengan mereka. Tetapi, apakah kamu yakin? Bagaimana dengan putramu? Effie ragu-ragu sejenak. Jika kita gagal, dia akan mati. Jadi, aku akan menyembunyikannya di Black Beast Locket. Dan melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan kita berdua bisa hidup. Dia terdiam beberapa saat sambil memandangi bayi yang sedang tidur. Lalu, Effie menoleh ke arah Sunny dan tiba-tiba menatap matanya. Kau tahu, Sunny, aku pernah memberitahumu bahwa dunia yang kita tinggali sedang sekarat. Dan aku masih percaya itu, tidak. Aku semakin mempercayainya, setelah mengalaminya beberapa tahun terakhir. Senyum tipis perlahan muncul di wajahnya, dan sesuatu yang menakutkan tiba-tiba muncul jauh di dalam matanya yang cekung dan lelah. Tetapi, tahukah Anda, sekarang, saya merasa ingin pergi dan menjungkir balikkan seluruh dunia. Mungkin bahkan merobohkannya sepenuhnya dan membangunnya kembali dari awal, jika perlu. Dia mengambil napas terukur. Hanya untuk memastikan bahwa ada cukup ruang di dunia itu bagi si kecil ini untuk menjalani kehidupan yang layak dijalani. Effie memandang Sunny beberapa saat, lalu tertawa. Bagaimanapun, seseorang harus melakukannya. Dan jika kita tidak, lalu siapa lagi? Budak Bayangan bab 1547 Fajar Waktu. Keesokan harinya, Effie muncul di Deck Chain Breaker sambil menggendong bayinya. Dia masih dalam masa pemulihan, dan sebenarnya, akan lebih baik jika dia tetap di tempat tidur selama beberapa hari lagi. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Untungnya, Effie adalah seorang Ascended,
dan memiliki tubuh yang jauh lebih kuat daripada wanita biasa, atau hampir semua master lainnya, sebenarnya. Jadi, meskipun dia terlihat lelah dan lelah, vitalitasnya kembali dengan kecepatan yang menakutkan. Mungkin dia memang sudah siap bertarung saat mereka mencapai Verge. Penghancur rantai sedang melintasi kehampaan jurang, dengan pita cahaya sungai besar yang mengelilinginya seperti cincin yang berputar. 7 matahari berputar mengelilinginya, membuat alam mengalir yang tak terbayangkan bersinar. Tidak ada bintang di kegelapan langit palsu yang tak tertembus, tapi cahaya sungai cukup untuk menerangi hamparan luas kegelapan yang sunyi. Menggendong bayi yang baru bangun tidur, Evie tersenyum. Lihat. Itu cukup mengesankan, bukan? Tidak ada bangsal medis yang membosankan di NKSC. Serahkan pada anakku untuk datang dengan gaya seperti itu. Takut dengan deru angin dan dinginnya kehampaan, bayi itu membuka mulutnya dan menjerit nyaring. Segera, suaranya menenggelamkan angin. Di saat yang sama, dedaunan pohon keramat itu berdesir sedikit lebih keras, seolah prihatin terhadap manusia mungil itu. Sunni menatap mereka sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. Anak itu pasti memiliki kehidupan yang sangat unik, kurasa. Kelahiran Sunni sendiri terbilang tidak biasa, mengingat hal itu terjadi saat gerhana matahari dan titik balik matahari musim dingin. Tapi terlahir dalam mimpi buruk yang terjadi di dalam piramida yang dibangun oleh Daemon dari mayat Unholy Titan. Itu mengambil kuenya. Tentu saja, mereka bertujuh harus menaklukkan mimpi buruk terlebih dahulu agar anak Evie dapat memiliki kehidupan apapun. Sambil menghela nafas, Sunni pergi menemani Evie. Mereka melakukan perjalanan semakin dekat ke tujuan mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak banyak yang terjadi. Semua orang waspada, takut kekosongan hitam itu menyembunyikan kengeriannya sendiri, tapi itu benar-benar kosong. Para anggota kelompok menghabiskan waktu untuk berlatih, bermeditasi, dan berkumpul dengan bayi. Sunni sendiri tidak terlalu melihat pesonanya. Untuk saat ini, bayi itu memang tidak ada bedanya dengan siomay. Yang bisa ia lakukan hanyalah tidur, menangis, dan menyusu di Evie. Ada sedikit tanda kecerdasan di matanya, dan dia tidak benar-benar mengeluarkan emosi atau bereaksi terhadap apapun. Singkatnya, bayi itu jelek dan membosankan. Tapi, bersama putranya sepertinya membuat Evie sangat bahagia, jadi Sunni tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, semua orang punya kesalahannya masing-masing. Ditambah lagi, meskipun bayinya sendiri sedikit kecewa, melihat bagaimana reaksi semua orang terhadapnya cukup menyenangkan. Kai tampaknya benar-benar jatuh cinta. Cassie membiarkan dirinya menunjukkan sisi lembutnya, yang telah lama tersembunyi di balik topeng ketenangan sehingga hanya sedikit orang yang mengingat seperti apa rupanya. Jet sepertinya senasib dengan Sunni, tapi dia juga sedikit tertarik dengan manusia mungil itu. Tapi mungkin dia menahan diri. Bahkan Nevis menunjukkan beberapa reaksi, bertingkah bingung, dan sedikit malu ketika Evie memaksanya menggendong bayi itu. Itu merupakan pemandangan yang sangat langka, dan karenanya sangat berharga. Mordred tidak diperbolehkan berada di dekat bayi itu, dan itu sepertinya tidak masalah baginya. Namun, dia tampak sedikit terpesona dengan semuanya. Cinta keibuan pasti terasa asing baginya, yang menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dibesarkan oleh penguasa yang jahat. Sayangnya, mereka tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan bayi yang baru lahir. Pertarungan untuk Verge semakin dekat, jadi, semua orang berkonsentrasi pada cobaan berat itu. Sekitar seminggu setelah Evie melahirkan, pemutus rantai kembali ke sungai besar. Kali ini, mereka tidak melewati salah satu tepian, mendarat tepat di tengah hamparan luas yang mengalir,
di bawah langit biru. Langitnya sama, 7 mataharinya sama, dan arusnya sama. Namun, di sini pada waktu fajar, udaranya sendiri terasa berbeda. Jika rentang sungai besar tempat Sunni pertama kali menemukan dirinya berhubungan dengan masa kini, zaman mantra mimpi buruk, maka perairan yang jauh ini terletak sangat dekat dengan sumber yang berkabut, berhubungan dengan hari-hari awal penciptaan. Zaman penciptaan. Dewa, ketika 6 dewa bertarung melawan sisa makhluk jurang di seluruh dunia yang baru lahir, dibantu oleh makhluk hidup yang mereka ciptakan, serta para daemon. Sulit untuk tidak merasa kagum karena berada di dekat masa-masa mistis seperti itu. Sulit juga untuk tidak merasa tertekan. Bukan hanya karena Verge dekat, tapi juga karena wilayah sungai besar ini sangat berbahaya. Hanya ada satu tempat yang lebih berbahaya di makam Ariel, tempat jauh di hulu yang berhubungan dengan perang Doom yang berakhir di dunia, dan merupakan sumber badai waktu. Pertarungan antara para dewa dan daemon telah berlangsung sengit dan mengerikan hingga sungai besar selamanya terpelintir oleh gema mereka. Tapi pertarungan antara para dewa dan makhluk jurang yang lolos dari penyegelan Void pasti sama mengerikannya. Oleh karena itu, setiap pelancong harus sangat berhati-hati saat melintasi perairan dekat sumbernya. Dan ada risiko untuk mengalami kekejian yang tercemar juga. Segera setelah mendarat, para anggota kelompok berkumpul di haluan pemutus rantai, memandang ke cakrawala yang jauh. Wajah mereka serius. Mereka sudah memastikan untuk mendarat di dekat Verge, tapi belum berani mendekatinya. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan kota yang tercemar itu, berapa banyak kekejian yang menghuninya, dan apa yang siksaan siapkan untuk para penyerbu potensial. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, jika bisa, sebelum membuat rencana penyerangan yang sebenarnya. Nephis terdiam selama beberapa saat, dan kemudian berkata, suaranya datar, ini dia. Budak Bayangan bab 1548 babak terakhir. Dia mengamati air dan meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Sarung sihirnya sama, tapi pedang yang disarungkannya berbeda. Pedang panjang yang dianugerahkan kepadanya oleh klan besar Valor telah dihancurkan di Twilight, dan digantikan oleh pedang perak, yang saat ini dibentuk dengan bentuk serupa. Senjata itu adalah hadiah yang diterima Nephis karena membunuh pencuri jiwa, orang suci tercemar yang pernah menjadi pangeran dari klan yang sama. Apakah ada simbolisme yang menggantikan yang lain? Sunni tidak tahu. Nephis menoleh sedikit, menatap Cassie, dan bertanya, berapa lama lagi kita akan mencapai Verge? Gadis buta itu adalah yang terbaik dalam mengemudikan pemutus rantai, yang paling akrab dengan peta batu tulis yang dibuat oleh para Sibyl. Dan yang paling banyak menghabiskan waktu di antara manusia sungai. Jadi, dia adalah navigator mereka. Cassie terdiam sejenak. Tidak lebih dari 2 hari, jika kita berlayar dengan kecepatan sedang. Lebih banyak jika kita ingin benar-benar berhati-hati, lebih sedikit jika kita ingin mengabaikan kewaspadaan. Memperhatikan jawabannya, Nephis melirik Mordred, apakah ada bahaya di dekat kita? Pangeran Ketiadaan agak cerdik tentang cara kerja aspeknya, tapi sekarang, mereka tahu banyak hal tentang itu. Misalnya, jarak di mana Sunni bisa mengendalikan bayangannya sebagai Ascended Terror adalah sekitar 24 km. Namun persepsinya terbatas pada apa yang dirasakan oleh bayangan. Sebaliknya, kemampuan Dorman Mordred memungkinkan dia untuk melihat dunia melalui refleksi apapun dalam rentang yang sama, disesuaikan dengan fakta bahwa dia hanyalah seekor bis saat ini. Hal ini juga memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan secara fisik antara refleksi ini. Mengingat seluruh sungai besar merupakan satu permukaan reflektif raksasa,
Pangeran Ketiadaan hampir maha tahu di area luas di sekitarnya. Sementara itu, kemampuan kebangkitannya adalah apa yang membuatnya begitu menakutkan, kemampuan untuk memasuki jiwa makhluk melalui mata mereka dan merasuki tubuh mereka, memakainya sebagai kostum. Kemampuan itu, juga, akan menjadikannya sekutu yang tak ternilai selama pertempuran mendekat. Mordred terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihat apapun yang bergerak. Arusnya sendiri agak aneh. Ini menakutkan. Kita akan segera melihatnya, suatu daerah yang airnya sedikit lebih gelap dari biasanya. Saya sarankan untuk menghindari daerah itu sama sekali. Serta tempat lain yang serupa dengannya. Nevis melihat ke depan, lalu mengangguk. Kalau begitu, kita akan melanjutkan dengan kecepatan sedang selama 1 hari. Lalu, kita akan memasang jangkar pemutus rantai dan mengamati pendekatan ke Verge sebelum bergerak lebih dekat. Dia ragu-ragu, lalu menambahkan dengan nada mantap, berhati-hatilah. Perairan ini pasti penuh dengan yang tercemar. Jika kita bertemu dengan salah satu dari mereka, kita tidak bisa membiarkannya lolos hidup-hidup dan mengingatkan yang lain. Kita juga tidak bisa membiarkan apapun melihat kita sebelum kita melihatnya. Kalian semua tahu apa yang harus dilakukan. Sunni merasa sedikit kesusahan. Karena Nevis berbicara kepada suatu kelompok, dan bukan dia secara pribadi, kata-katanya tidak setara dengan sebuah perintah. Tetap saja, dia merasa sedikit merinding saat mendengar kata-kata ini. Tapi dia benar, mereka memang tahu apa yang harus dilakukan. Semua ini sudah dibahas berulang kali. Kelompok ini telah dipersiapkan sebaik mungkin, mengingat kurangnya informasi tentang keadaan kota yang tercemar dan penguasanya saat ini. Menyiksa. Sunni mengerutkan kening. Dia harus tahu bahwa mereka akan datang. Mengapa tidak ada orang di sini yang menyambut mereka di Verge? Mereka semua mengira akan disergap oleh kekejian yang ternoda saat penghancur rantai meninggalkan kehampaan hitam. Namun, tidak terjadi apa-apa. Apa rencana wabah terakhir? Merasa tidak enak, dia pun menaikkan layar kapal. Mereka akan berlayar di atas air, untuk saat ini, agar tidak mudah terlihat. 7 matahari tenggelam di dalam air, menyelimutinya dengan cahaya yang indah. Kegelapan yang tak tertembus melahap langit. Sekarang Sunni tahu tentang segerombolan besar kupu-kupu mengerikan yang bersembunyi di suatu tempat di luar sana, dalam kegelapan itu. Malam terasa jauh lebih mengerikan. Hampir tidak mungkin demikian. Meski butuh usaha, tak satu pun dari najis yang berhasil melarikan diri. Mereka yang mencoba dikejar dan dihabisi oleh Kai yang merupakan yang tercepat di antara mereka semua. Anak panahnya juga bisa menyerang dari jarak yang mengejutkan, dipersenjatai dengan pemandangan luar biasa dan busur yang kuat. Sang pemanah adalah sosok yang mematikan di sungai besar. Tapi ada monster yang bersembunyi di sungai juga. Sebelum fajar tiba, kelompok tersebut bentrok dengan beberapa kekejian yang ternoda. Masing-masing dari mereka lebih kuat daripada makhluk mimpi buruk yang biasa mereka lawan di hulu, dan jauh lebih licik. Syukurlah, kekuatan ketujuh guru lebih dari cukup untuk menghadapi kekejian yang menyendiri ini. Meski butuh usaha, tak satu pun dari najis yang berhasil melarikan diri. Mereka yang mencoba dikejar dan dihabisi oleh Kai yang merupakan yang tercepat di antara mereka semua. Anak panahnya juga bisa menyerang dari jarak yang mengejutkan, dipersenjatai dengan pemandangan luar biasa dan busur yang kuat. Sang pemanah adalah sosok yang mematikan di sungai besar. Yang jauh lebih berbahaya daripada kekejian yang terjadi sendirian adalah perairan itu sendiri. Di sini, dekat sumbernya, mereka bergejolak dan tidak dapat diprediksi, seringkali menyembunyikan bahaya yang fatal.
Penghancur rantai menghindari hal-hal yang benar-benar tak terhindarkan berkat intuisi Cassie, dan bertarung melewati sisanya, dilindungi oleh pesonanya dan pohon suci. Akhirnya langit kembali cerah. Pada saat ketujuh matahari terbit tinggi, hari pertama dari 2 hari yang seharusnya mereka habiskan untuk bepergian ke Verge telah berakhir. Saat itu, mereka berencana untuk menaikkan kapal di atas air agar tidak terseret arus ke hilir, dan mengatur misi pengintaian untuk diam-diam mendekati kota yang tercemar. Namun, rencana itu harus dibatalkan. Itu karena, tanpa disangka-sangka, mereka telah mencapai Verge. Atau lebih tepatnya, fondasinya. Sunni mengintip ke depan, ekspresinya tidak percaya. Matanya sedikit melebar. Orang-orang gila ini, bagaimana mereka menciptakannya? Di depan mereka, air sungai besar yang mengalir selamanya berubah menjadi es. Daratan luas yang terbentuk olehnya terbentang sejauh mata memandang, menghilang di balik cakrawala, terlalu besar untuk disebut sekadar pulau. Dan entah bagaimana sama sekali tidak terpengaruh oleh arus. Beku di tempatnya. Ada pasir dan tanah tak bernyawa menutupi permukaan kasar dataran es tak berujung, dengan bukit-bukit dan dasar sungai yang kering. Pohon-pohon kerangka menjulang ke udara, kehilangan dedaunan atau kehidupan. Di sana-sini gundukan batu hitam menjulang membentuk hutan pilar-pilar yang bengkok. Singkatnya, Sunni melihat sesuatu yang tidak pernah dia duga akan dilihatnya di makam Ariel. Tanah. Budak Bayangan bab 1549 misi kepanduan. Semua orang tercengang melihat daratan luas di depan mereka. Mereka telah melihat Verge dari jauh, saat melintasi kehampaan, namun, es dan tanah pucat yang menutupinya tidak dapat dibedakan dari aliran air pada jarak tersebut. Tidak ada catatan yang ditinggalkan oleh para Sibyl yang menunjukkan bahwa fondasi kota ini juga begitu monumental. Semua yang disebutkan di papan tulis, dan juga disampaikan dari mulut ke mulut di antara warga Valen Grace, adalah bahwa pencari kebenaran telah mendirikan sebuah kota paling jauh di masa lalu, sedekat mungkin dengan permulaan waktu. Bisa, untuk dijadikan tempat persiapan upaya mereka mencapai muara. Jadi, mereka mengharapkan sesuatu yang mirip dengan kota-kota armada Sibyl, atau mungkin pemukiman yang dibangun di atas karapas besar dari sebuah kekejian yang sangat besar, seperti Twilight. Mungkin pulau melayang seperti yang diciptakan Aletheia, atau bahkan jaringan pulau-pulau tersebut. Apa yang tidak mereka duga adalah seluruh daratan es yang mengelilingi Verge. Sunni merasa gelisah sekaligus terkesan. Ada 1 hari penuh berlayar di chain breaker yang tersisa antara mereka dan kota tercemar. Itu adalah jarak yang sangat jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki, setidaknya bagi manusia biasa. Artinya, massa es yang membentuk fondasi Verge sangatlah besar. Yang menimbulkan masalah. Sunni mengamati lanskap tak bernyawa di tanah beku di depan mereka, lalu melirik ke arah Nevis. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Sekarang mereka tidak bisa berlayar lebih jauh, keputusan harus diambil. Yakni, mereka mempunyai 3 kemungkinan jalur, masing-masing menawarkan kesulitan dan manfaatnya sendiri. Cara paling sederhana adalah dengan mengangkat chain breaker ke udara dan melanjutkan ke depan, terbang di atas lapisan es yang luas. Hal ini, tentu saja, akan memberi mereka kecepatan tertinggi dan keunggulan pertahanan, karena kapal yang anggun itu tidak lain adalah sebuah benteng bergerak. Namun, akan sangat sulit untuk tidak memperhatikan adanya kapal yang terbang di atas tanah. Jadi, mereka akan memperingatkan Najis akan pendekatan mereka jauh sebelum mencapai kota. Jalur kedua adalah meninggalkan kapal dan melanjutkan perjalanan menuju Verge dengan berjalan kaki. Dengan begitu, mereka akan menjadi lebih lambat,
dan lebih terekspos begitu pertempuran dimulai. Namun, jauh lebih mudah bagi 7 manusia untuk menyusup ke daratan secara diam-diam, tetap tersembunyi sampai mereka mencapai kota yang tercemar, atau bahkan menyelinap melewati temboknya. Mencapai pencari pertama tanpa terlihat. Jalur ketiga adalah mengelilingi daratan terlebih dahulu, mempelajarinya secara detail dari jauh, dan kemudian membuat rencana penyerangan. Ini adalah pendekatan yang paling pasif, tapi bukan yang paling aman. Semakin lama mereka berada di perairan berbahaya ini, semakin tinggi kemungkinan Torment merasakan kehadiran mereka. Nevis ragu-ragu sejenak, berpikir. Apa pendapatmu? Dia berbicara kepada anggota kelompok, ingin memanfaatkan pengalaman dan intuisi mereka. Namun, pendapatnya terpecah. Ada yang memilih untuk meninggalkan kapalnya dan menggunakan cara sembunyi-sembunyi untuk mendekati Verge. Ada pula yang tidak mempercayai luasnya daratan terpencil yang berbahaya dan ingin menjaga lambung chain breaker yang tahan lama di antara mereka dan apapun yang mungkin bersembunyi di bawah es. Sunni sendiri juga ragu-ragu. Dia merasa muram karena dia tidak akan bisa menggunakan cangkang ular onyx dalam pertempuran mendatang, mengingat Verge terletak jauh di pedalaman. Namun, ada banyak cangkang lain yang bisa dia buat, saat ini, termasuk versi raksasa dari tubuh manusianya. Dan meskipun sebagian besar dari cangkang tersebut belum sedetail dan omong kosong ular laut besar, keserbagunaan yang ditawarkannya mampu mengimbanginya. Secara keseluruhan, dia merasa memiliki tanah yang kokoh di bawah kakinya adalah hal yang baik. Dia muak dan lelah bertarung sambil dikelilingi udara, jauh dari unsur alaminya. Jadi, mungkin tidak mengandalkan lambung chain breaker tidaklah terlalu buruk. Nevis mendengarkan semua orang, lalu menoleh ke Cassie, yang sampai saat itu tetap diam. Bagaimana keadaannya? Gadis buta itu tidak terburu-buru untuk berbicara. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat bahu dan berkata, "Kita tidak perlu mengambil keputusan saat ini. Lagi pula, kita ingin memasang pemutus rantai dan mengamati pendekatan ke kota secara sembunyi-sembunyi. Yang berubah adalah kita bisa melakukannya dengan berjalan kaki sekarang, daripada berenang dan terbang. Jadi, kenapa kita tidak menjelajahi tempat terpencil ini terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir?" Sunni bergerak sedikit ketika dia berbicara. Dia menatap gadis buta itu lama-lama. Lalu bertanya dengan acuh tak acuh, "Menurut Anda, apa cara terbaik untuk menjelajahi tempat ini dengan cepat?" Cassie ragu-ragu sejenak. Lalu berkata sambil berpikir, "Satu orang harus tetap berada di kapal. Sisanya harus dibagi menjadi 3 tim. Satu tim akan berjalan lurus ke depan, 2 tim lainnya akan bergerak sedikit ke daratan dan kemudian bergerak di sepanjang pantai barat dan timur pulau. Semua orang akan berkumpul kembali di kapal chain breaker besok dan bagikan apa yang mereka temukan." Ekspresinya sedikit menjadi gelap. Nevis, sementara itu, mengangguk. Berpisah mungkin berbahaya, tapi itu satu-satunya cara untuk menutupi banyak wilayah dengan cepat. Kita dapat mengurangi bahaya dengan memastikan bahwa tidak ada kelompok satelit yang menyimpang terlalu jauh dari pusat. Dengan begitu, setiap waktu dapat diperkuat oleh orang lain dengan segera. Jika diperlukan, dia merenung beberapa saat. Mordred seharusnya menjadi tim yang maju, kemampuannya untuk melihat menembus pantulan akan memungkinkan dia untuk mengawasi kedua tim satelit pada saat yang sama tanpa mengorbankan kekuatan. Dia juga akan mampu melakukan perjalanan di antara pantulan untuk membantu mereka. Anggota kedua dari tim pusat haruslah seseorang yang tidak memiliki kemampuan mobilitas. Mereka dapat berpindah melalui alam cermin. Dia mempertimbangkan beberapa hal sebelum akhirnya menugaskan setiap anggota kelompok peran yang optimal.
Mordred dan Jet ditugaskan ke tim kepanduan pusat. Guy dan Evie akan menjelajahi bagian timur daratan beku. Nevis sendiri akan menjelajahi wilayah barat, ditemani oleh Sunny. Cassie akan tetap berada di Chainbreaker. Itu adalah rencana yang solid yang bisa mereka buat, mengingat suatu permasalahan. Tim ketiga tersebut cukup kuat untuk mempertahankan diri, sekaligus cukup fleksibel untuk dengan cepat membantu tim lain. Rencananya mantap, namun, Sunny tidak setuju dengan hal itu. Budak bayangan bab 1550 perubahan rencana. Nevis telah menawarkan rencana yang bagus, rencana yang solid dan cukup fleksibel untuk diharapkan membuat mereka semua tetap hidup sembari mencapai tujuan. Setiap anggota diberi peran yang paling sesuai dengan situasi, membuat ketiga tim sangat mobile dan mampu mempertahankan diri jika ada penyergapan. Cassie, sementara itu, adalah yang paling tidak cocok untuk pergerakan cepat dan sembunyi-sembunyi, sekaligus paling akrab dalam mengemudikan Chainbreaker, jadi, dia adalah kandidat terbaik untuk tetap berada di kapal. Dan justru itulah yang tidak disukai Sunny, meskipun dia memilih untuk tidak menyampaikan alasannya. Saat ini, dia benar-benar bingung dengan apa yang dia rasakan terhadap Cassie. Apakah dia curiga padanya, atau khawatir padanya, atau sekedar bersikap paranoid, pikirannya dikacaukan oleh dosa penghiburan? Dia tidak tahu, tapi dia tahu bahwa begitu dia berbicara, intuisinya membunyikan alarm. Gadis buta itu tidak secara langsung merelakan dirinya untuk tetap sendirian di pemutus rantai, tapi dia tidak perlu melakukannya. Begitu mereka memutuskan untuk meninggalkan seseorang, dia adalah pilihan yang jelas. Daripada menyuruh Nevis untuk memilihnya, Cassie bisa membiarkannya sampai pada kesimpulan tanpa bantuan siapapun. Dan meskipun Sunny tidak yakin tentang alasan kegelisahannya, dia sangat yakin bahwa Cassie sengaja merekayasa situasi ini. Untuk beberapa alasan, dia ingin mengirim kelompoknya dan tetap berada di Chainbreaker sendirian. Mengapa? Apakah itu untuk memancing mereka ke dalam perangkap? Tentu tidak. Sunny sudah memastikan bahwa mencurigai gadis buta itu ingin mencelakakan kelompoknya adalah tidak masuk akal. Namun, dia bisa dengan mudah membayangkan dia melakukan misi bodoh dan rela berkorban dengan mengemudikan kapal terbang tersebut ke jantung Verge dan menjatuhkannya ke pencari pertama. Atau mungkin menarik Torment menjauh dari kota dengan mengorbankan nyawanya, agar kelompoknya menang. Bukan berarti imajinasinya mencerminkan kenyataan. Ada banyak penjelasan atas manipulasi halus yang dilakukan Cassie, dari yang sepenuhnya tidak bersalah hingga yang benar-benar tidak menyenangkan. Bagaimanapun, dia tidak menyukainya. Itulah sebabnya, setelah Nevis menjelaskan rencananya, Sunny menggelengkan kepalanya. Aku tidak setuju. Anggota ketiga tim akan bisa saling melindungi, benar. Tapi bagaimana dengan orang yang tinggal di kapal? Begitu kita melakukan perjalanan jauh ke pedalaman, mereka akan sendirian. Jika sesuatu terjadi, tidak hanya itu yang akan terjadi. Cassie berada dalam bahaya, tapi kita juga berisiko kehilangan kapal dan terdampar tanpa ada cara untuk mundur. Nevis menatapnya dan sedikit mengernyit. Ada pertanyaan diam di matanya, tapi Sunny pura-pura tidak melihatnya. Akhirnya, dia mengangguk, itu adalah kekhawatiran yang sah. Apakah Anda punya saran? Sunny mengangkat bahu. Ya, kupikir aku harus tetap berada di kapal bersamanya. Aspekku adalah yang paling serbaguna, jadi aku akan mampu menghadapi segala macam situasi. Itu akan membuatmu tanpa pasangan, jadi jumlah tim harus dikurangi dari 3 menjadi 2, satu tim terdiri dari Anda dan Mordred, yang lainnya terdiri dari Evie, Jet, dan Kai. Dia tersenyum. Mordred bisa menggunakan kemampuan Ascended-nya untuk mengangkut kalian berdua,
sementara Kai bisa membawa Jet dan Evie di bis loket. Oleh karena itu, semua orang akan jauh lebih aman. Belum lagi Mordred tidak akan bisa melakukan trik apapun di bawah hidung Neve, mengingat dia kurang lebih kebal terhadap kemampuan kebangkitannya. Nevis menatap Sunny sebentar, sedikit kebingungan yang tersembunyi di matanya. Namun sarannya bukannya tidak masuk akal, jadi dia akhirnya mengangguk. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan komposisi tim itu. Tidak ada waktu yang terbuang dan tidak perlu mengatakan apapun lagi, jadi semua orang segera mulai mempersiapkan misi. Evie membawakan keranjang jerami yang ditenun dengan ahli oleh Sunny untuknya, dan menutupinya dengan selimut. Keranjang itu dimaksudkan sebagai tempat tidur bayi. Terbungkus dengan aman. Bayi itu akan menghabiskan beberapa hari berikutnya di padang rumput yang indah dan sangat aman di dalam memori tertinggi Evie, tidur dan dikunjungi oleh ibunya, atau anggota kelompok lainnya. Setiap beberapa jam, hingga pertempuran terakhir. Itu adalah cara yang luar biasa untuk menghabiskan hari-hari pertama kehidupan seseorang, tapi pengaturan seperti itu adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Akhirnya, 5 anggota kelompok yang bertugas mengintai daratan beku siap berangkat. Sunny memperhatikan mereka dari haluan kapal, tidak merasa perlu mengatakan atau merasakan sesuatu yang pedih. Lagi pula ini bukan perpisahan. Dengan satu atau lain cara, mereka akan bertemu besok, baik saat gaji kembali, atau saat keadaan memburuk dan pemutus rantai terbang ke depan untuk menyelamatkan mereka. Kapal itu mendekati pantai Pulau Beku itu dan berhenti, melayang tepat di atas udara. 5 sosok melompat dari sana, mendarat di es. Nevis adalah yang pertama. Mengenakan Starlight Legion armor dan memegang pedang perak suram, memori bibrida unik dari peringkat transenden dan tertinggi. Hasil dari sihir paling rumit dan rumit yang pernah dijalin Sunny hingga saat ini. Mahkota Fajar, yang selamat dari kebakaran hebat di Twilight, sedang bertumpu di atas kepalanya, memberdayakan semua kenangan lain di sekitarnya. Kai meluncur begitu saja ke pantai. Dia mengenakan baju besi tertinggi yang terbuat dari sisik naga gading, memegang busur transenden tingkat kelima. Memori tertinggi lainnya, Severing Arrow yang mematikan, siap dipanggil saat dia memanggil. Pembunuh naga yang tinggal di kelompok itu sangat mematikan. Evie mengeluarkan sedikit suara ketika dia mendarat di atas es, diselimuti oleh baju besi tertinggi miliknya, warisan Pangeran Matahari. Yang membuatnya tampak seperti patung indah dari baja yang dipol. Hebatnya, dia sepertinya sudah pulih setelah melahirkan. Bahkan jika ada sisa penyakit yang ditahan, dia tidak menunjukkannya. Sambil menantang tersenyum, sang pemburu memanggil tombaknya dan berjalan ke depan. Jet berada tepat di belakangnya, tampak seperti dia dilahirkan untuk hidup di negeri es ini. Kabut dingin berputar-putar di sekelilingnya, tertembus cahaya suram dari mata birunya yang dingin. Kemudian, kabut mengalir ke tangan dan berbentuk sabit perang yang menyeramkan, bilahnya berkilauan menakutkan seolah-olah memotong sinar matahari. Terakhir, ada Mordred yang mengenakan tubuh Ascended miliknya sendiri. Pangeran Ketiadaan tidak memiliki kenangan yang sangat kuat, atau refleksi yang sangat mematikan untuk diperjuangkan. Namun, dia mungkin yang paling berbahaya di antara semuanya. Senyuman lembut terlihat di bibir Mordred saat dia mengikuti Nevis. Musuh dari 5 master hanya bisa meratakan nasib mereka. Mereka berlima dipisahkan menjadi 2 kelompok dan bergerak diam-diam melintasi lanskap terpencil, segera menghilang dari pandangan. Meninggalkan Sunny dan Cassie sendirian di atas Chainbreaker. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.